adalah ati Allah wa atiur Rasul, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Ini tingkat yang pertama bagi kita untuk melaksanakan hubungan hablum minallah hablum minan nas, yang pastinya khusus manusia yang paling Allah suruh adalah Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, ya tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ya, sholat hubungan dengan Allah, zakat perintah Allah untuk kita berhubungan dengan manusia. Dan yang ketiga adalah yakni anishkurli wa liwalidaika, bersyukurlah padaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ini menunjukkan pada kita ada tahapan di mana ya pada dasarnya ya antara kita dengan Allah dan dengan manusia ada diatur secara khusus dan merupakan perintah. Tentunya yang ketiga yang kita bicarakan ini adalah hal yang sangat penting, karena pada dasarnya yang dua memang sangat penting. Ini penting juga dalam artian melengkapi kehidupan kita sebagai manusia, yakni kita terlahir karena adanya orang tua. Allah menyentuh ya hati kita itu melalui keberadaan orang tua itu. Ya, seperti di surah Luqman digambarkan bagaimana ya ibumu yang mengandungmu dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah atau dalam keadaan yang sangat payah, menyusukan lagi ya sampai 2 tahun. Kemudian kalau kita lihat lagi ya melahirkan, ya itu pekerjaan yang bukan gampang. Ya, melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, itu kalau dilihat hal yang sangat berat dia. Makanya ini bukan sekedar sebab, tapi merupakan ini salah satu sentuhan yang dibuat Allah agar kita mau melihat ke arah itu. Kalau orang yang tahu diri melihat itu saja pun dapat memberikan satu nilai bahwa keberadaan dia di dunia ini adalah jasa orang tua yang Allah jadikan sebagai hubungan yang begitu kuat. Makanya ada beberapa faktor yang oleh Nabi Muhammad digambarkan ya, seperti orang tua ini ketika kita ihsan ya diperintahkan berbuat baik, berbakti, ya doanya makbul. Doaul walid alal walad ka doain nabi ala bani ya ala ummatihi. Satu riwayat hadis ya doa orang tua kepada anak itu seperti doa para nabi-nabi di kalangan Bani Israel dengan ya umatnya, itu makbul dia. Sisi lain bahwa nilai orang tua ini ya pada dasarnya selain doanya itu menjadi satu hal yang makbul, yang berbakti kepada orang tua ini bagi kita adalah satu nilai di mana ada keridhaan Allah di balik itu. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah ada di antara pada ridha orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Apalagi di hadis Nabi juga dilarang kita tidak bermanfaat amal. Salasul la yanfa'u amalun, ya. Ada 3 hal yang membuat amal itu tidak bermanfaat. Yang fa'uhunna amalun, kata Rasulullah. Asyirku billah, syirik, wa uqul walidain, ya durhaka sama orang tua. Dan yang ketiga adalah ya firaru minaz zahfi, ya lari dari perang. Nah, ini beramal apapun, sampai dalam satu riwayat hadis kita pernah mendengar Nabi ketika naik mimbar mengaminkan itu, ya salah satu amin itu ditanya sahabat, apa yang Anda aminkan? Jibril berdoa, ya Allah jangan terima amal ya puasa orang yang masih durhaka kepada orang tuanya. Ini kan satu hal yang sia-sia kita bilang amal kita itu. Bahkan satu hadis juga digambarkan oleh Rasulullah ya setiap ya dosa itu akan dibalas di akhirat kecuali zalim dan durhaka kepada orang tua. Nah, ini artinya bahwa zalim dan durhaka kepada orang tua itu di dunia ini ya terserah Allah mau bikin wujudnya apa. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai anak di dalam kehidupan kita.
Paling tidak kalau tidak berwujud langsung, ya bisa jadi ya kedurhakaan kita tuh akan menimbulkan nilai kehidupan yang sempit. Ya. Kalau kita lihat riwayat banyak ya sejak zaman dahulu dari Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, bagaimana seorang yang umurnya panjang dan amalnya bagus tak terganggu oleh setan itu berkat doa orang tuanya. Begitu juga kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad, Alqamah sulit sekali matinya, itu kan balasan langsung. Ya, Abdullah ya bin Salam Al-Quraisy susah juga dia bersyahadat ketika matinya karena juga durhaka sama orang tua. Makanya di dalam surah Al-Isra ayat 23 itu kan jelas, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu khusus sekali ya. Tuhanmu memerintahkan kamu jangan menyembah siapapun kecuali hanya Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila orang tuamu berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, salah satu atau keduanya, jangan katakan Kalimat sependek itu saja pun dilarang. Wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan pada keduanya dengan perkataan yang mulia. Ayat berikutnya, wahfiz lahuma janahal minaz-zulli, rendahkan dirimu di hadapan keduanya sambil berkata wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kasih sayang dia dulu itulah maka ya sejak kita kecil itu yang begitu luar biasa ya gambarannya tanpa ada pamrih, maka Allah menyentuh ke arah itu. Coba kecil dulu lihatlah apa kemampuan kita, apa yang bisa kita bikin. Kita hanya bisa menerima, orang tua totalitas dia. Ada sebuah kisah ya, yakni dari A'wam bin Hausyab rahimahullah ta'ala anhu. Ya, Al-A'wam ini bercerita, aku melewati satu dusun. Begitulah ketika dusun itu aku melewati satu areal kuburan. Tiba-tiba kuburan itu terbelah. Kuburan itu keluarlah ya orang yang kepalanya itu keledai, badannya manusia, meringkik 3 kali, masuk lagi, kuburan itu tertutup. Ya, selesai itu ya, barengan dengan itu lewat seorang wanita yang sedang memintal wol. Ya, asal kuburan itu terbuka, itu perempuan tuh nengok di situ, sedih dia nengok, air matanya berlinang begitu. Ada seorang perempuan lain yang di situ juga menyaksikan. Aku bertanya, ya, siapa wanita itu? Kata A'wam bin Hausyab, itulah ibunya. Ya, apa sebenarnya terjadi terhadap ya orang yang meringkik seperti keledai dari dalam kubur itu? Kata A'wam bin Hausyab kepada wanita yang menyaksikan peristiwa itu tadi. Maka dia berkata, ya, ini anak ini yang di dalam kubur ini dulu kerjanya minum khamar. Jadi setiap dia mau pergi, ibunya melarang, ya, wahai anakku, takutlah kepada Allah, janganlah kau lakukan meminum khamar ini. Itulah selalu, asal anak itu mau pergi dilarangnya, Tapi anak itu bukan malah menerima, sekali dia bercakap, ya, ku dengar suaramu tuh macam meringkikan keledai aja katanya. Itulah sama mamanya dia bilang. Ada berapa kalimat itu? Ya. Ku dengar suaramu seperti keringkikan keledai aja katanya. Begitu dia keluar minum khamar, mati. Nah, pada waktu itu waktu asar. Ya, waktu asar mati dia. Nah, itulah terjadinya. Jadi setiap asar ini anak ini tadi terbelah kuburnya, keluar meringkik 3 kali, masuk lagi. Setiap asar itulah yang terjadi setiap harinya kepada anak yang mencakapkan suaramu ini seperti ringkikan keledai. Nah, dari kisah ini kan jelas kepada kita. Ya, apalagi tadi di surat Luqman yang saya bacakan tadi, amishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kau padaku, kata Allah, berterima kasihlah pada kedua orang tuamu, dan kamu akan, ya, padamulah kamu akan kembali. Kita ini mati nggak tahu, begitu durhaka mati mau jadi apa coba? Ini yang harus dipikirkan. Jadi jangan sembarang, ya, kalau anak sekarang jeplak aja mulutnya, yang penting jawab aja, masa bodoh, ya, yang penting nggak senang balas saja terus cakap orang tua itu. Hati-hati, bisa saja umur kita pendek saat itu kan.
Habis itu apa ya? Timbullah kesengsaraan di dunia aja pun nampak. Nabi Muhammad sudah katakan itu kan, ya dosa manusia akan dibalas di akhirat. Kita nggak sholat sekarang, nggak apa-apa. Yang jelas nanti di akhirat tunggu aja, ya akan lebih parah kita. Kita nggak puasa di dunia terserah, silakan aja, ikuti aja nafsu itu. Di akhirat bakal dibalas nanti itu urusan puasa kita. Kita nggak mau zakat, nggak mau haji, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi di akhirat tunggu nanti. Tapi untuk urusan zolim dan durhaka itu Nabi katakan Allah akan langsung balas, dan itulah nampak. Ya, nampak langsung ya, meringki anak itu dari dalam kuburnya itu. Ya kita mungkin apa ya, tinggal kita sajalah ya, karena kita menyusahkan orang tua sehingga itu tadi akibatnya apa, kita tunggu aja ke depan. Kadang-kadang susah kali hidup, banyak ya di dunia ini sebetulnya yang susah kali hidupnya itu, apa diusahakan ya gagal, apa yang diperbuat berantakan, nggak ada berkahnya. Kenapa? Mungkin kembali lihatlah ya, maka sebelum itu terjadi ke depan ya silahkan. Kita sangat ya, terharu kalau kita mau melihat sejarah daripada Yazid Bustami ya, seorang ulama sufi yang dulunya kecil itu kan, ya kecil rajin belajar, dia membaca setiap malam itu, dia membaca waktu masih dia belajar. Jadi satu saat ketika dia membaca, dia ibunya manggil dan malam hari itu kan, Yazid tolong aku mau minum ya, siapkan minumku, waktu itu habis. Maka Yazid Bustami berhenti, dia membaca, dia letakkan bukunya, dia ambil di kendi, ternyata di kendi juga habis. Ya dia lihat lagi ke tong yang lebih besar, habis. Maka dia pergi ke tempat pancuran air, dia ambil air itu bersih, memang bening ya, kemudian dia letak di kendi, dia letak lagi di gelas ya, dia duduk, dia datangi ibunya, ternyata ibunya tidur, pulas ibunya tidur. Maka dia duduk di kaki ibunya itu menunggu sampai ibunya bangun. Kapan ibunya bangun? Waktu subuh. Tak bergerak dia dari tempat tidur itu, megang gelas sampai ibunya bangun waktu subuh. Begitu ibunya bangun, ditengoknya anaknya yang tadi berhenti baca mula-mula karena dia tertidur, masih megang gelas di dekat kakinya berbaring itu. Menangis dia melihat Yazid Bustami. Begitulah dia tidak bergerak di tempat tidur sebelum ibunya bangun karena ibunya minta minum. Karena bisa satu saat ibu terbangun tiba-tiba, dia tunggu sampai subuh satu malam itu. Terakhir dia peluk Yazid Bustami itu, dia doakan, ya Allah jadikan dia orang yang dekat denganmu, jadikan dia orang yang ya menjadi orang yang kalau dalam apa itu kan termasuk dia sultanul aulia ya, sultan para wali. Itulah doa ibunya makbul dan menjadi orang besar seperti itu. Inilah kita nih, kita nggak pun seperti itu, paling tidak ada doa orang tua kita yang baik yang bisa kita terima. Jadi jangan dilawan, hormati. Banyak hal yang sebetulnya dibalik orang tua kita itu ya ikutilah apa mau dia itu, insya Allah sepanjang ya tidak ada orang tua itu berniat baik, cobalah dimusyawarahkan secara ya arif dan bijaksana ya. Jangan, apalagi sekarang teknologi ini suka membuat kita melawan dengan orang tua. Bagaimana lah mau dengar cakap, kuping ada headset di kuping itu, coba lah ambil apa. Inilah hal-hal yang sekarang teknologi itu malah ya maaf, orang gembira dengan jadi orang yang tidak gatek gitu ya, tidak gagal teknologi, orang senang, hebat, merasa hebaten. Tapi orang menjadi gamal itu kadang-kadang slow aja, sepele. Gamal itu kan gagal dalam beramal. Kalau gatek itu gagal dalam teknologi kan gitu. Orang gatek itu apa ya, dia tidak gagal dalam teknologi, dia bangga segala HP itu bisa dia mainkan, dia bangga. Tapi ketika jadi gamal, dia gagal dalam beramal, selalu aja itu nggak ada masalah. Inilah yang harus dipahami ya, jadi jangan terbalik ya. Ini kita kadang-kadang mendahulukan supaya tidak gatek, tapi gamal kita ya hancur, masa bodoh ya. Saya kira demikian ya, wallahu a'lam.